Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin membahas mengenai analisis pembentukan portofolio optimal menggunakan Single Index Model atau SIM, serta evaluasi fundamental dan teknikalnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Likuana Flora Divaliga dengan NIM 24043211037 dari kelas BK 4A. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Putri Skortami dengan NIM 240432108. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin John Christian Hambali dari kelas BK 4A dengan NIM 24043211045 dan saya dari kelompok 5. Baik, kita masuk ke yang pertama. Di sini ada daftar 20 saham sektor teknologi. Nah, pada tahap awal ini kami itu telah menentukan 20 emiten sektor teknologi di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel. Nah, seluruh emitennya ini tergabung dalam indeks JK Tekno. Dalam single index model, JK Tekno ini tuh bertindak sebagai variabel pasar tunggal, artinya di mana kita tuh mengasumsikan pergerakan saham-saham ini itu sangat dipengaruhi oleh pergerakan dari indeks tersebut. Selanjutnya itu kita memasuki tahap perhitungan dari single index model itu sendiri. Yang pertama di sini kita menghitung expected return. Nah, untuk menghitung expected return ini, cara menghitungnya itu kita bakal dimulai dengan mencari return aktual bulanan setiap saham menggunakan rumus RI sama dengan PT min PT min 1 dibagi PT min 1. Nah, atau secara sederhana tuh gini, harga saham bulan ini dikurangi dengan harga saham bulan lalu dibagi dengan harga bulan lalu gitu. Nah, setelah mendapatkan return setiap bulan dari Januari hingga akhir pengamatan, kami itu mencari nilai rata-ratanya untuk mendapatkan expected return. Nah, hasilnya mayoritas saham itu mencatatkan return historis yang positif, meski ada juga yang negatif seperti MCAS dan lain-lain. Ini sudah bisa terlihat. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung excess return. Nah, untuk menghitung excess return ini, gini logikanya, kalau misalnya kita ingin tahu berapa keuntungan ekstra yang diberikan saham ini dibandingkan jika kita menabung di instrumen tanpa resiko seperti deposito. Untuk menghitung excess return itu rumusnya ERI min RF. Jadi kita tuh mengasumsikan suku bunga bebas resiko atau biasa disebutnya RF tadi, itu tuh 6% per tahun, yang jika disetahunkan itu bakal menjadi 0,005 per bulan. Jadi kami tuh mengurangkan nilai expected return di slide sebelumnya tadi dengan 0,005 ini. Contohnya EMTK return harapannya kan 0,0533 dikurangi 0,05 sehingga didapat excess return-nya itu sebesar 0,0483. Oke. Nah, selanjutnya itu ada tahap perhitungan standar deviasi dan variance. Nah, di pasar modal, return itu selalu berkaitan dengan resiko. Di tahap ini, kami tuh mengukur resiko total menggunakan parameter statistik standar deviasi dan variance. Variance ini dihitung untuk melihat seberapa jauh pergerakan harga saham menyimpang dari nilai rata-ratanya. Di Excel, ini tuh kami menghitungnya menggunakan fungsi statistik dasar dari data historis. Nah, semakin besar nilai variance-nya, artinya harga saham tersebut semakin fluktuatif, yang berarti tingkat resikonya itu semakin tinggi. Nah, resiko total ini nantinya akan dipilah menjadi resiko pasar dan resiko spesifik emiten. Selanjutnya itu ada penentuan portofolio dan bobot. Nah, ini tuh abilih puncak dari perhitungan metode single index model tersebut. Pertama, kita tuh bakal menghitung koefisien betanya untuk melihat sensitivitas saham terhadap pasar. Lalu kami tuh bakal membagi excess return dengan beta untuk mendapatkan nilai excess return to beta. Nah, excess return to beta ini itu menunjukkan kelebihan return 1/1 unit risiko. Setelah itu, kami itu bakal mencari nilai titik pembatas tertinggi, yaitu C atau biasa disebut cut off point, dan didapat angka misalnya 0,0210. Jadi aturan penyeleksiannya itu adalah
ERB itu harus lebih atau sama dengan si C atau cut off point. Nah, kalau misalnya ERB sahamnya misal lebih besar dari 0,0210, maka saham tersebut masuk ke dalam portofolio optimal. Hasilnya yang bisa kita lihat 13 saham itu lolos dan 7 saham tereliminasi. Nah, terakhir kalau misalnya dari perhitungan bobot, saham MTDL, MTK, dan UVCR itu mendapatkan alokasi dana terbesar karena terbukti memang paling efisien. Jadi kita akan membahas 3 saham optimal ini. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai hasil perhitungan portofolio optimal yang top 3 saham teratas. Nomor 1 ada di MTDL dengan nilai beta 0,0399 dan ERB-nya di 0,0465, nilai cut off-nya di 0,021, keputusan masuk, dan bobot dananya 28,18%. Di nomor kedua ada EMTK dengan nilai beta 0,1135 dan nilai ERB-nya ada di 0,4255 dan nilai cut off-nya di 0,021, keputusannya masuk, dan bobot dananya ada di 17,72%. Dan nomor 3 ada UVCR dengan beta 0,053 dan ERB-nya 0,3523 dan nilai cut off-nya ada di 0,021, keputusan masuk, dan juga bobot dananya di 16,29%. Nah, dan dari sini berdasarkan hasil penyeleksian yang telah menggunakan metode single index model, 3 saham tersebut berhasil mendominasi pembentukan portofolio optimal dengan total kontribusi alokasi dana mencapai 62,19%. Saham MTDL mendapatkan posisi alokasi dana yang paling besar yaitu sebesar 28,18%. Kenapa tinggi? Karena disebabkan MTDL memiliki nilai beta yang sangat rendah yaitu sebesar 0,0399, yang menunjukkan bahwa saham ini memiliki tingkat sensitivitas yang sangat rendah terhadap pergerakan pasar sehingga berfungsi sebagai instrumen penyeimbang risiko utama di dalam portofolio. Dan saham MTK yang dimana menempati posisi kedua dengan bobot alokasi dana sebesar 17,70%, terpilih sebagai salah satu saham inti karena mencatatkan rasio excess return to beta atau ERB yang dimana tertinggi sebesar 0,4255 dengan nilai beta yang relatif rendah sebesar 0,1135 ya. Nilai ERB-nya tinggi ini menandakan bahwa setiap unit risiko sistematis yang diambil mampu menghasilkan keuntungan premium yang besar juga bagi investor, sehingga MTK sendiri bertindak sebagai pendorong utama dalam meningkatkan kinerja return portofolio. Dan di sisi lain, saham UVCR melengkapi posisi 3 teratas dengan alokasi dana sebesar 16,29%. Saham UVCR berhasil masuk ke dalam portofolio karena menawarkan kombinasi yang sangat baik antara tingkat keuntungan yang tinggi dengan resiko sistematis yang tetap rendah, yang dibuktikan dengan nilai ERB sebesar 0,3523 dan nilai beta yang hanya sebesar 0,0530. Nah, tentunya perpaduan karakteristik dari ketiga saham ini menghasilkan kombinasi portofolio yang sangat ideal karena mampu menyeimbangkan aspek stabilitas, pertumbuhan, dan efisiensi risiko secara bersamaan di tengah dinamika pasar. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait analisis fundamental, yaitu top 3 perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan PT Metro Data Elektronik Tbk atau MTDL, yaitu yang dimana perusahaan teknologi yang kinerjanya cukup stabil dan aman. Lalu pendapatannya terus naik karena tidak hanya menjual perangkat teknologi, tetapi juga menyediakan layanan dan solusi digital yang memberikan keuntungan lebih besar. Nah, kondisi keuangannya juga sangat sehat gitu, karena punya uang dan aset lancar yang cukup untuk membayar kewajiban jangka pendek gitu. Terus juga selain itu
utangnya sangat relatif aman gitu, karena sebagian besar berupa utang usaha, bukan utang berbunga gitu, sehingga beban bunga yang harus dibayar itu tidak terlalu besar. Dan singkatnya, MTDL ini yaitu termasuk perusahaan yang kuat, stabil, dan memiliki resiko keuangan yang rendah gitu. Terus selanjutnya di perusahaan kedua yaitu ada PT Elang Mahkota Teknologi atau Teknologi Tbk atau EMTK, yang dimana perusahaan ini mempunyai banyak uang kas. Jadi perusahaan ini bisa mengembangkan bisnisnya dan investasi baru tanpa perlu banyak berutang gitu. Nah, utangnya juga sedikit sehingga kondisi keuangannya cukup aman gitu. Walaupun laba bersihnya kadang naik turun karena nilai investasinya berubah, tapi bisnis utamanya tuh tetap tumbuh gitu dengan baik. Nah, singkatnya itu perusahaan MTK ini adalah perusahaan yang kuat, punya banyak uang, dan masih terus berkembang gitu. Nah, selanjutnya ada PT Trimegakarya Pratama Tbk atau UVCR gitu, yang dimana perusahaan ini punya bisnis digital yang tidak membutuhkan banyak aset gitu, jadi lebih mudah untuk berkembang tanpa biaya yang terlalu besar. Nah, kondisi keuangannya ini juga cukup aman karena tidak bergantung pada utang jangka panjang gitu. Nah, untuk menjalankan dan mengembangkan bisnisnya, VCR ini memakai modal sendiri dan dana dari IPO. Nah, singkatnya itu UVCR ini adalah perusahaan yang fleksibel, ringan biaya, dan memiliki kondisi keuangan yang sehat. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis teknikal top 3 saham, yaitu MTDL dan juga EMTK dan juga UVCR. Yang pertama MTDL, analisis indikator volatility zero trend close to close. Saya pakai analisis teknikal itu menunjukkan bahwa saham MTDL telah mengalami transisi dari fase volatilitas tertinggi di atas 40% pada awal tahun 2022 menuju fase penurunan volatilitas yang konsisten hingga melandai di kisaran 12 hingga 16% sejak dari pertengahan 2023 hingga saat ini. Kondisi terkini yang bertahan di area rendah sekitar 14,75% mengonfirmasi bahwa MTDL memiliki karakteristik pergerakan harga yang semakin stabil dan teratur pasca fase fluktuasi agresif sebelumnya. Secara teknikal pula, rendahnya volatilitas ini memvalidasi temuan bahwa MTDL memiliki karakter defensif yang kuat, sehingga sangat efektif berperan sebagai jangkar penyeimbang risiko dalam portofolio untuk menjaga kestabilan nilai investasi dari guncangan pasar yang ekstrim. Kemudian yang kedua ada MTK, sama saya pakai volatilitas zero trend close to close juga. Di MTK ini dia menunjukkan pola yang lebih kontras dibandingkan MTDL, di mana terjadi lonjakan volatilitas yang sangat signifikan dari pertengahan tahun 2025. Meskipun sempat berada dalam fase moderat di kisaran 30-40% sepanjang tahun 2023 hingga pertengahan tahun 2025, indikator ini melonjak drastis hingga mencapai level tinggi di kisaran 67,71%, dan selaras dengan pergerakan candlestick di atasnya yang mencerminkan fase akselerasi harga yang agresif dan tingginya aktivitas transaksi pasar dalam kurun waktu tersebut. Kenaikan volatilitas yang signifikan ini juga memvalidasi temuan bahwa MTK memiliki karakter pertumbuhan yang sangat dinamis dan sangat responsif terhadap sentimen pasar, sehingga menjadikannya komponen pendorong pertumbuhan utama yang mampu memberikan potensi keuntungan yang lumayan tinggi dalam portofolio investasi Anda. Terus yang ketiga ada VCR.
dengan teknik yang sama. Saya menggunakan volatility zero trend close to close juga. Saham ini menunjukkan pola dinamika yang cukup khas, fase volatilitas yang juga sangat tinggi di atas 140% pada awal tahun 2022 saat perusahaan mulai melantai di bursa. Setelah dari fase awal tersebut, volatilitas sempat juga melandai ke kisaran 40-60% dalam periode yang cukup panjang hingga pertengahan 2025. Namun, sering dengan munculnya candlestick yang lebih aktif di akhir tahun 2025 dan juga awal tahun 2026, indikator ini kembali menunjukkan peningkatan tren ke level 64,09% dan mencerminkan juga respon pasar yang semakin aktif terhadap prospek bisnis UVCR di industri agregator digital. Secara teknikal, kenaikan volatilitas yang terukur ini juga memvalidasi temuan bahwa UVCR memiliki karakter pertumbuhan yang lumayan agresif dengan dinamika harga yang tinggi dan juga menjadikannya komponen yang memberikan keseimbangan antara potensi pertumbuhan yang atraktif sehingga efisiensi risiko sistematis dalam portofolio. Terima kasih. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, di sini kita bahas kesimpulan dulu, yang dimana pada kesimpulan yang pertama itu portofolio optimal sektor teknologi yang diisi oleh MTDL di bagian dia penyeimbang risiko, terus perusahaan EMTK yaitu yang mendorong pertumbuhan, dan UFCR atau potensi return tambahannya itu yang dimana kesimpulannya adalah mereka yang memberikan tingkat pengembalian efisien terhadap risiko sistematis. Nah, kondisi ini juga kondisi teknikal dan fundamental ketiga emiten yang sejalan dengan akselerasi tren digitalisasi di Indonesia. Terus selanjutnya ada rekomendasi, yang dimana untuk investor, rekomendasi yang pertama yaitu untuk investor konservatif, yaitu saham MTDL sangat disarankan karena karakteristiknya itu yang defensif dan stabil gitu. Terus selanjutnya untuk investor agresif, yang dimana saham EMTK dan UFCR itu dapat dipertimbangkan untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan nilai investasi. Nah, yang ketiga yaitu strategi, yang dimana untuk strategi ini investor disarankan selalu memadukan perhitungan kuantitatif SIM, fundamental, dan teknikal dalam menentukan timing keputusan investasi saham. Sekian presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.